Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Gemini ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Sebentar kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 9 tongkat, terus 6 pedang, Queen of Cups, 4 cawan, Ace of Swords, Page of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Wands, dan temanya adalah Queen of Swords. Oke, terus at the bottom of deck ada kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya. Selain itu ini energi kamu sendiri. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin akan kembali fokus dengan pekerjaan di kantor ya, fokus untuk bekerja, mencari uang. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk mencari pekerjaan yang baru ya, fokus untuk memperbaiki keuangan, memperbaiki situasi dalam keluarga dan sebagainya. Jadi intinya keluarga, pekerjaan, dan keuangan akan menjadi fokus perhatian utama kalian untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu 3 tongkat. Dengan kartu 3 tongkat, beberapa dari kalian mungkin lagi menantikan sebuah berita yang baru. Ya, dengan kartu ini kalian lagi ingin bekerja keras untuk memperbaiki sebuah masalah rumit yang terjadi dalam keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya, di sini kalian perlu untuk selalu bekerja keras untuk supaya berhasil. Kartu ini melambangkan sebuah kerja keras ya. Perlu usaha besar dari kamu, upaya besar dari kamu ketika ingin mencapai tujuan masing-masing. Ya, di sini kalian perlu untuk melakukan sebuah usaha yang cukup besar untuk mencapai ambisi dan tujuan kalian. Ya, terutama yang berhubungan dengan situasi pekerjaan, keuangan, dan keluarga untuk minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu The Sun dan kartu The Empress. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Leo ya. Terus selain itu, dengan kartu The Empress, The Empress ini, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini lagi telah menciptakan sebuah cara kreatif baru yang bisa dipergunakan sendiri. Ya, ada sebuah ide baru yang telah kalian pikirkan akhir-akhir ini. Dan dengan kartu The Sun di sini kalian bisa melihat semuanya dengan lebih jelas setelah memperoleh ide kreatif tersebut. Jadi ceritanya ide kreatif tersebut bisa kamu gunakan untuk melihat dengan lebih jelas mengenai karakter seseorang, mengenai apa saja dalam hidup kamu. Kejelasan mengenai pekerjaan, ya, melihat dengan lebih jelas mengenai situasi keuangan, situasi dalam pekerjaan, dan sebagainya. Dikarenakan memang pikiran kamu sangat kreatif belakangan ini. Kreatif dalam mencari solusi, kreatif dalam berpikir, dan sebagainya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Ya. Jadi intinya dengan kartu King of Pentacles tadi, pikiran kamu akan kembali fokus dengan pekerjaan, keuangan, dan keluarga ya untuk minggu ini. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Queen of Swords. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius ya. Selain itu dengan kartu ini sebagian besar dari kalian mungkin akan kembali fokus pikirannya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat fokus untuk berpikir, fokus untuk mencari solusi, fokus untuk melangkah maju ke depan, dan sebagainya ya. Jadi kembali di sini ceritanya kalian akan kembali fokus dengan masa depan, fokus untuk mencapai hasil yang terbaik dalam pekerjaan, hasil terbaik dalam bisnis, dalam hubungan asmara, dan sebagainya ya. Jadi apa saja yang kamu lakukan di sini ceritanya kalian akan kembali fokus untuk mencapai hasil yang paling maksimal dalam minggu ini ya. Dan dengan kartu King of Pentacles tadi, mungkin ceritanya di sini kalian akan kembali fokus untuk memperbaiki situasi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Terus bagian lain di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya. Soalnya di sini dengan kartu ini kalian cenderung tegas dalam berbicara dengan orang lain, mungkin agak sedikit agresif. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja perlu untuk berhati-hati. Ya, mungkin di sini kalian cukup tegas ketika berbicara dengan rekan sekerja di kantor, dengan bos, ataupun dengan atasan. Jadi di sini perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Bagi yang lain mungkin di sini kalian terlalu tegas ketika berbicara dengan keluarga di rumah, ya, dengan kartu King of Pentacles ini. Bisa juga dengan seseorang di tempat kerja. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati dalam berkomunikasi untuk minggu ini, ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu 9 tongkat dan kartu 6 pedang.
Dengan kartu 9 tongkat, sebagian dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi menantikan kabar berita yang cukup penting. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi ada sebuah kabar berita ataupun kejelasan yang sedang kamu nantikan di sini. Misalnya mungkin lagi menantikan kejelasan dari pasangan, kejelasan mengenai pekerjaan, ya, kejelasan dari seorang teman dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 6 pedang di sebelahnya, mungkin ceritanya di sini kalian lagi ingin melangkah maju ke depan, lagi ingin memikirkan masa lalu, tidak ingin memikirkan tidak ingin memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Di sini pikiran kamu akan kembali fokus dengan masa depan, fokus untuk mencapai hasil yang terbaik. Ya, di sini kalian lagi belajar melepaskan masa lalu. Ya, mungkin di sini kalian terlalu capek sekali ketika menantikan kabar dari seseorang akhir-akhir ini. Dikarenakan mungkin kejelasan yang sedang kamu harapkan belum bisa kamu terima akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu 6 pedang, mungkin di sini kalian merasa capek sekali hatinya, ya, lagi ingin meninggalkan masa lalu apapun, masa lalu pahit yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu Queen of Swords sebagai tema utama, mungkin hal tersebut nantinya akan membuat kamu kembali tegas ketika berbicara ataupun menyampaikan sebuah pendapat kepada orang lain, ya, kepada orang yang kamu sukai, kepada teman, ya, kepada seseorang di tempat kerja dan sebagainya. Dikarenakan mungkin kalian merasa capek sekali, ya, ketika menantikan sebuah kejelasan ataupun kabar berita dari orang tersebut akhir-akhir ini, ya. Di sini kalian perlu untuk berhati-hati, ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Swords dan kartu Page of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin akan menerima sebuah berita positif yang cukup bagus, ya, untuk minggu ini. Misalnya mungkin menerima kabar mengenai pekerjaan, mengenai hubungan asmara dan sebagainya. Jadi di sini ada sebuah berita baik yang akan kamu dapatkan, dan yang nantinya akan menimbulkan sebuah faktor kejelasan baru dengan kartu Ace of Swords ini. Di sini ada sebuah kejelasan yang akan kamu dapatkan, ya, fakta dan kebenaran akan terungkap yang nantinya akan membuat kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas lagi, ya. Jadi kombinasinya cukup bagus sebenarnya dengan kombinasi kedua kartu ini yang nantinya akan membuat kamu kembali fokus kembali dengan kartu Queen of Swords tadi, fokus dengan masa depan, fokus untuk mencapai hasil yang terbaik. Dikarenakan faktor kejelasan baru, fakta dan kebenaran akan terungkap dalam minggu ini, ya. Di sini kalian akan bisa melihat semuanya dengan lebih jelas lagi. Oke. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Queen of Cups dan kartu 4 cawan. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus selain itu, dengan kartu 4 cawan mungkin sebagian dari kamu masih merasa tidak puas dengan apa yang kamu alami, ya, dengan apa yang kamu rasakan. Soalnya kartu ini melambangkan ketidakpuasan. Jadi sini ceritanya kalian lagi butuh perubahan dalam hidup kamu, ya. Merasa bosan sekali dengan apa yang kamu alami akhir-akhir ini. Ya, ada suatu hal yang masih membuat kamu tidak puas untuk minggu ini. Misalnya mungkin lagi merasa tidak puas dengan situasi pekerjaan di kantor, ya, situasi keuangan. Bagian lain mungkin lagi merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan seseorang. Dan dengan kartu Queen of Cups di sebelahnya, mungkin nantinya akan membuat kamu ceritanya di sini cukup sensitif dan emosional, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar. Dengan kartu ini kalian cenderung terlalu sensitif, ya, ketika berbicara dengan orang lain, yang nantinya justru akan membuat kamu kembali tegas dalam berbicara dengan kartu Queen of Swords sebagai tema utama tadi, ya. Dikarenakan tidak puas tadi, mungkin ada seseorang yang membuat kamu merasa tidak puas hatinya untuk minggu ini, ya. Yang nantinya justru akan membuat kamu sangat agresif dan tegas ketika menyampaikan ataupun berinteraksi dengan orang tersebut, ya, dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang yang kamu sukai. Bisa juga bahkan terjadi di lingkungan pekerjaan. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati, ya, ketika berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam minggu ini. Oke. Terus di bawahnya kartu Wheel of Fortune dan kartu Page of Wands. Jadi artinya ceritanya beberapa dari kamu akan mendengarkan sebuah kabar berita yang cukup positif, ya, dengan kartu ini, yang nantinya akan membuat kamu kembali bersemangat. Jadi ada sebuah informasi baru, kabar berita baru yang nantinya akan menimbulkan sebuah keberuntungan baru buat kamu, ya, perubahan positif. Jadi sebenarnya kondisi kamu cukup positif juga dengan kombinasi kedua kartu ini, ya, hampir sama dengan tadi, Ace of Swords dan kartu Page of Pentacles. Sebuah berita positif, kejelasan baru, ya, keberuntungan, dan informasi baru yang akan kamu dapatkan. Mungkin sebagian dari kalian akan menerima sebuah berita positif untuk minggu ini. Oke, jadi kombinasinya cukup bagus dengan keempat kartu ini, ya. Jadi ada sebuah tanda-tanda kemajuan dengan kartu Wheel of Fortune, ya. Jadi di sini kalian akan menikmati sebuah tanda-tanda peningkatan di tempat kerja, peningkatan dalam keuangan dan sebagainya, yang nantinya akan membuat kamu kembali fokus pikirannya untuk mencapai hasil yang terbaik di masa yang akan datang.
Ya, di sini kalian mungkin lagi fokus untuk merencanakan sesuatu hal, membuat rencana baru, ya, yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri dan sebagainya. Ya, dengan kartu ini pikiran kalian akan kembali fokus untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke, guys, gitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih. Bye.